Jadi misal ini laki-laki Kristen, ketika masa Kristennya itu pernah junub, junub. Tapi saya tidak tahu di agama Kristen apakah disyaratkan mandi junub juga atau tidak. Jadi ada laki-laki Kristen, dia pernah junub di masa kafirnya, tapi tidak mandi junubi. Ketika dia masuk Islam, bukan lagi sunnah hukumnya, tapi wajib. Atau perempuan kafir, perempuan Kristen misal, perempuan Kristen ini haid di masa Kristennya. Ketika dia masuk Islam, dia mandi, bukan lagi sunnah, tapi wajib. Kecuali ini laki-laki tidak pernah junub, ini perempuan tidak pernah haid, kemudian masuk ke Islam, dia itu niatnya sunnah untuk mandi, tidak wajib. Beda tadi kalau junubi atau haid, ini orang-orang kafir, orang Kristen ini, maka bukan lagi sunnah hukumnya, tapi wajib untuk dia mandi. Ada juga kila ini berarti pendapat, kan tadi itu asoh, pendapat yang paling sahih. Kalau kila itu pendapat di bawahnya, pendapat yang agak lemah. Apa dia bilang? Ya sekutu tidak Islam. Pokoknya kalau masuk Islam gugur nih. Junub ke kalau masuk Islam gugur. Haid ke kalau masuk Islam gugur. Tapi baiknya ya mandi lah. Mungkin punya kerabat non Muslim terus masuk Islam, ya suruh untuk mandi. Terus wal majnuni umma alaihi dafa, orang gila dan orang yang pingsan. Orang gila, orang pingsan kalau sadari sudah untuk mandi. Kemudian wal ghuslu inda iradatil ihram, mandi ketika ingin ihram. Wala farqa hadzal ghusl baina balighin wa ghairihi. Baik itu yang ihram, orang balik maupun tidak balik, tetap sama-sama dapat kesunahan mandi sebelum ihram. Wala baina majnunin wa aqilin, baik orang gila maupun orang yang berakal. Wala baina qahirin wa haidin, baik itu orang yang suci maupun orang yang haid. Fa illam yajid al-muhrim, kan ini kalau muhrim itu orang ihram, jadi salah gitu kalau bilang gitu, maaf bukan muhrim, tapi bukan mahram, maaf bukan ihram. Kalau muhrim orang ihram. Fa illam yajid al-muhrim al-ma'a, ketika ini orang ihram ini tidak ada dapat air, mau mandi sunnah ihram, tapi tidak ada dapat air. Apa yang ia lakukan? Tayammum. Ini jawabnya. Tayammum. Jawabnya ini, tayammum, maka ia bertayamum. Tayamumnya niat untuk sunnah mandi sebelum ihram. Karena kan ini dulu, kan ini kitab-kitab dulu kan berpacuannya sama waktu dulu. Waktu dulu kan di Arab kan susah air. Sekarang kan sudah baru banyak. Kemudian wal ghuslu lidukhuli Makkah lil muhrimin. Orang ihram sunnah ketika masuk ke dalam Makkah. Orang ihram sunnah mandi, sunnah karena masuk Makkah bagi orang yang ihram. Orang ihram masuk Makkah itu sunnah mandi. Bihajjin aw umratin, baik itu haji maupun umrah. Kemudian waliwukufi bi'arafah, wukuf di Arafah sunnah dengan mandi. Wukuf di Arafah kan tas'ilil haji, tas'ilil hijjati, 9 Dzulhijjah. Walil mabiti di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah itu juga sunnah mandi. Kemudian wali romil jimari salasi, melempar jumroh yang 3, sunnah juga mandi. Fi ayyamit tasyrik salasi, hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, itu kan 9 Dzulhijjah. Kemudian 10-nya nahar, hari raya. Ketiganya 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu sunnah mandi semua. Wa yaktasilu li ramyi kulli yawmin minha ghuslan. Maka kan 3 kali mandi ini, 3 kali melempar jumroh ini, setiap harinya itu dia sunnah untuk mandi. Amma ramyul jumratil akbati fi yawmin nahri fala yaktasil lahu bi qurbi zamanin min ghuslil wuqufi. Jadi kan tapi berdekatan. Misal ada mandi yang berdekatan. Kan tadi ini berdepet-depet ini, Pak. 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 dempet-dempet. Maka kalau jumroh akbar sama hari nahar, jumroh hari nahar kan 10, jumroh akbar 9
jelas berdekatan, maka fala yaghtasilu, maka tidak mandi. Karena kenapa? Likur bisa mandi min ghusl wukufi. Dekat waktunya dari mandi wukuf. Dekat waktunya dari mandi wukuf. Jaraknya itu antara mandi lempar jumrohnya itu dengan wukuf dekat i. Jadi kalau mandi lagi ya masuk baru-baru lepas itu. Kemudian wal ghusl tawafi, salat karena tawaf as-sadiq. Tawaf ini mencakup tawaf kudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Tawaf kudum yang sunnah mandi, tawaf ifadah sunnah mandi, tawaf wada sunnah mandi. Kemudian wa baqiyat ittisalat bil masnunah madhkurah fi mutawalati, banyak lagi sunnah-sunnah mandi-mandi yang disunnahkan yang disebutkan di kitab-kitab lain yang mungkin lebih panjang penjelasannya. Kemudian contohnya ini di kitab Bajuri syaratnya mandi karena masuk ke Madinah Syarifah, itu sunnah. Kemudian wajibkan itu tadi 6 karena keluarnya bertemunya 2 alat khitan, 2 kelamin, terus keluarnya mani sengaja maupun tidak sengaja, terus orang mati kecuali orang mati syahid, haid, nifas, wilada. 6 ini wajib. Selain ini sunnah. Tadi yang disebutkan itu sunnah. Hadas besar itu kan ya, hadas besar itu kita itu di 6. Iya, 6. Ya, hadas besar. Hadas kecil itu kita tidak punya wudhu ya. Kencing, BAB, buang angin, sentuh perempuan yang bukan mahram, itu kan batal itu hadas kecil. Kita dalam keadaan berhadas kecil kan najis kan 3. Najis mughalladh kan itu anjing babi. Najis najis apa namanya? Najis mukhaffafah itu kencingnya anak-anak laki-laki yang belum makan makanan pokok. Nah, itu. Tapi kalau perempuan itu, anak perempuan, baik itu makanan pokok, belum makan pokoknya, karena memang lebih menyengat baunya daripada kencingnya laki-laki. Jadi tidak ada pengecualian kalau bayi perempuan itu termasuk. Makanya kalau perempuan masuk ke mutawasit kok. Berarti kalau mutawasit itu harus dihilangkan zat-zatnya. Hilangkan tidak mesti pakai sabun. Kalau kami saya beliau cuci saja. Dia termasuk najis mutawasit. Ya. Kemudian dia dipakai, maksudnya bagaimana caranya mencuci? Di air ngalir atau air ngalir. Pakai air mutlak, air mutlak meskipun tidak mengalir sebenarnya. Jadi air mutlak kan definisi air mutlak kemarin sudah ditahu. Itu dipakai air mutlak ya sampai hilang rasanya baunya orang lain. Oh begitu. Jadi dia termasuk najis kecil begitu. Iya. Kenapa? Maksudnya dia termasuk najis kecil begitu. Najis tengah-tengah. Oh sedang. Iya, sedang. Kan kalau kecil tadi itu kan ringan, cuma kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan pokok, yang masih susu lagi. Oh cukup dibilas saja. Kalau anak seperti itu, anak laki-laki yang belum makan makanan pokok, dipercikan saja. Tapi kalau laki-laki sudah makan nasi, makan mie apa segala macam, itu wajib. Kalau kencing bayi begitu dibilas hati-hati. Ya tapi dengan tertentu belum makan nasi seperti orang besar. Bisa ya? Misalnya kan misal celana misalnya. Iya. Terus pas lewat di tempat vitalnya itu kan itu keluar kencing misalnya. Iya. Dicuci sedikit, yang penting misal dian dulu tapi dibisakan memang kita. Ini misalnya ini bagian sini di kaum dulu. Nah, disiram saja air ngalir. Air ngalir itu. Bisa ya? Ya bisa. Istijmar kan itu menggunakan beristinja dengan menggunakan sesuatu yang keras. Contohnya termasuk sesuatu yang keras itu tisu. Bisa itu. Diperbolehkan. Tapi kan kita ada di Indonesia ini air kita dipakai. Orang-orang Eropa kan pakainya tisu memang. Bisa. Kalau misalnya tidak boleh, tapi misalnya bisa, cuma kita tidak terbiasa, kita yang tidak terbiasa. Kalau syariat memperbolehkan istijmar.
Tapi nanti Bu itu sholatnya, sholat kan itu sholat di apa? Sholat di kan itu sholat di pesawat itu misalnya. Kemudian tayang begitu. Kan itu sholat di pesawat. Sujud tidak sempurna, kita tidak sempurna kan di tempat duduk saja gitu di. Maka itu wajib nanti diulang sholatnya. Dia itu sholat menghormati waktu, untuk menghormati waktu saja, biar dia terlepas dari dosa. Sholat tadi dia tayamum saja di situ kan air tidak ada jadi dia tayamum. Kemudian dia sholat di tempatnya karena tidak ada tempat untuk menyediakan tempat sholat. Jadi sholat saja di situ tempat duduknya. Kenapa dia ada ulangi sholatnya? Karena mampu di sujud tapi tidak sujudi, mampu di ruku tapi tidak rukui. Tapi di apa namanya? Tidak diberikan dosa karena memang tidak ada tempatnya, tidak ada anunya. Jadi nanti ketika dia sudah sampai di daratan, dia kena ulangi sholatnya. Wudu yang sempurna terus ulang sholatnya. Diulang sholatnya. Iya diulang. Di kitab Tadkiratus Sajidah itu gitu. Apa namanya? Sholat yang tidak sempurna sujudnya, rukunya, berarti dalam hal ini dikiaskan ke sholat di pesawat tadi itu. Maka diulangi. Jadi misalnya pada saat kita di atas pesawat nih, ya kan jelas tidak sempurna kita punya sujud kan kita dalam keadaan duduk. Padahal mampu toh. Tapi kita mampu. Pada saat kita tiba di suatu tempat itu kita harus sholat ulang. Ya ulang. Sholatnya meskipun waktunya sudah berlalu. Iya. Ada. Ya kodok. Kalau sudah keluar berarti kodok, tapi tidak berdosa. Karena sudah tadi sholat untuk menghormati waktu. Itu kan itu maksudnya.